Halo guys, selamat sore. Jumpa lagi, tetap sehat, tetap semangat bersama Dapa Agro Indonesia. Bertani mudah, bertani murah, bertani melimpah, bertani berkah. Kita tindak lanjuti setelah 2 hari, persisnya 3 hari ini dari aplikasi pemupukan yang pertama, kurang lebih antara umur 13 hari. Ini di beberapa waktu kita memang metode sering berubah melihat kondisi lahan dan kondisi cuaca yang ada. Kita selalu mengambil tindakan, artinya per kasus, lihat situasi kondisi di lahan. Ini karena curah hujan tinggi, juga melimpahnya air, juga melimpahnya hama keong. Kemarin yang kita lakukan adalah setelah tanam, lahan kita surut, kita atus, tidak ada air sama sekali. Ada air yang menggenang di beberapa tempat karena perataan yang kurang maksimal, sehingga di tempat-tempat yang agung seperti itu, seperti ini contoh kita. Ini adalah dari awal yang rebah-rebah adalah sulaman guys, itu yang anakan banyak, yaitu yang dimana kita airi terus, mempunyai kelebihan diantaranya tidak adanya rumput, nampak seperti contoh, juga anakan banyak. Ini bila kondisi tanpa adanya hama pengganggu, yaitu berupa keong. Di tempat lain dengan kondisi seperti ini, ada kalanya keong naik memakan daun sehingga habis. Terlihat adalah sulaman ini adalah yang dimakan keong guys. Memang sudah kita antisipasi dengan racun keong. Kita kemarin memakai Selden. Salah satu kelemahan Selden adalah keong yang besar guys. Ini kurang mempan, kurang kuat. Perlu ditambah dosis ataupun karena ada aliran air yang baru sehingga nampak sehat bila terkena aliran air yang baru. Ini yang terlihat kemarin keong yang kecil-kecil nampak mati, nampak tidak ada yang balik, namun yang keong yang sudah induk yang besar-besar yang selebar ibu jari itu kemarin masih balik lagi. Salah satu penanganannya keong yaitu juga kita campurkan di aplikasi pupuk kita yang pertama. Sekilas kita bahas lagi pupuk yang pertama. Ini kebetulan lahan kita 1 hektar. Kemarin cuma kita kasih yaitu Ventin Acetat 2 pack, tepatnya 200 gram. Kita memakai Fipronil guys. Ini kemarin cuma sekitar 5 pack, artinya 5 kilo. Kemudian Satrum D 1 hektar 6 pack. Kemudian Basmirata juga 6 pack. Karena lahan kita kemarin ada 8 perapat, artinya per seperapatnya kita kasih 1 pack untuk Basmirata dan Saturnya. Untuk langkah selanjutnya setelah aplikasi, kebetulan kita memakai ZA. Ini yang kita sarankan ZA karena tanahnya ini jenuh air, dimana memungkinkan untuk asam-asaman guys. Ini kita terapkan pemakaian ZA di amonium sulfat. Ini untuk mengantisipasi tanah yang asam, biar tidak lebih asam harus memakai pupuk ZA. Kita pemakai per hektar cuma 150 kilo. Kemudian ada SP kurang lebih 50 kilo, juga NPK nya cuma 50 kilo. Ini yang kita dominankan yaitu ZA. Disarankan untuk pupuk awalnya pakai aja ZA, sehingga nantinya setelah dipupuk tidak ada reaksi kuning di tanaman. Ini nampak 3 hari kita lakukan, mulai menghijau, mulai anak-anakan aktif. Juga herbisida yang kita campur di pupuk ini nampak tidak ada tumbuhan-tumbuhan baru. Ini memang tumbuhan yang lama ke sini. Yang terlanjur besar memang tidak bisa kita matikan, namun yang berupa biji, berupa singgang, ganggang, ini artinya tenggelam di dasar air, pasti berimbas akan layu, mengering dan mati. Kita sebelah kiri
Ini yang lodo-lodo ini kemarin memang sengaja kita sulaman. Sebenarnya sulaman ini langkah yang sebelumnya kita lakukan yaitu bersama dengan penyiangan pewatunan. Artinya rumput-rumput yang tersisa, yang tertinggal tidak bisa dilakukan 100% dengan herbisida, kita cabut manual. Selanjutnya yaitu melakukan penyulaman yang kita ambil dari rumpun-rumpun yang lebat, kita kurangi kemudian kita tancapkan. Nampak seperti itu biar nanti panen bersamaan, panen bareng guys, tidak ada satu sudah menguning, satu masih yang hijau, akhirnya nanti merusak yang kuning. Memang disarankan untuk sulaman berasal dari ibarat lele satu kolam guys, biar nanti sama-sama umurnya, sama-sama panennya juga tidak mengganggu untuk yang muda dan yang tua. Nampak seperti ini. Ini kita pemakaian yaitu ZA guys, disarankan jet aja. Ini yang menggunung, banyak rumputnya. Bila dihitung persen, memang rumput ini pasti ada, tidak bisa 100% bersih rumput, juga tidak bisa full rumput semua, pasti tempat-tempatnya menggenang. Ini dengan diuntungkan airnya tidak akan tumbuh untuk rumput-rumputnya. Di tempat-tempat yang menggunung saat penggaruan air terlalu tinggi sehingga nampak sama, sehingga saat disurutkan yang menggunung ternyata kurang ke bawah. Ini 3 hari langsung kita pupuk, ternyata juga ada efek bagus, langsung ngiler guys. Ini kemarin juga ZA. Ini yang 2 peta ini habis dimakan keong karena terdampak air dari atas mengalir ke bawah. 2 peta ini adalah sulaman yang kita ambil dari sisa-sisa milik tetangga yang tidak terpakai. Karena kondisi sulam kita tidak memperhatikan varietas apa, yang penting padi guys, ketanaman, biar 2 peta ini bisa menghasilkan 4-5 karung sehingga nanti bisa menutupi untuk ongkos produksi. Selain itu tidak ada pembeda antara yang kita jual. Bila dikondisikan untuk benih, memang ini tidak bisa kita sulami karena kecampur, sudah tidak murni lagi untuk varietasnya. Dikondisikan kita jual konsumsi, yang penting hasil banyak, bisa untuk mengganti yang rusak. Nampak seperti ini terlihat mulai hidup, mulai remik-remik guys. Ini sudah umur 15 hari persisnya. Ini sudah kita lakukan pupuk pertama yang sudah kita ceritakan tadi. Salah satu fungsi dari karbofuran, kebetulan karbofuran kita memakai regen. Memang kita sengaja tidak dosis anjuran, kurang lebih 15-20 kilo per hektar. Ini kita cuma memakai 5 kilo sebagai antisipasi aja, biar tidak banyak cacing tanah yang mati karena nanti bisa merusak ekosistem di bawah tanah. Ini memang nampak daunnya memutih-memutih seperti ini. Ini pasti ada merutu guys, merutu dan sundep. Umur-umur stadium vegetatif ini hama dipenting di padi pasti hanya itu. Disarankan aplikasi lewat tabur lebih efektif karena sekali tebar sekali pakai, berbeda dengan aplikasi semprot. Ini kita kondisikan biar jalan dulu, rumput-rumput juga biar tinggi sekalian, nanti biar mudah dicabut, biar bersih sekalian. Nampak yang menggunung membentuk seperti pulau daratan. Rumput-rumput karena mulai dari kecil tidak ada asupan rendaman air sehingga pasti berkembang biak untuk rumput-rumputnya. Di depan adalah bibit tray, bibit kecil, nampak seperti ini guys. Ini yang sebelah kiri adalah bibit yang memakai bibit besar biar pembeda. Ini di bawah-bawahnya juga mulai ada rumput-rumput seperti ini. Jika kondisi perawatan masalah rumput sebenarnya
bibit yang sebelah kiri ini karena terlihat rimbun akhirnya menutupi rumput guys. Artinya aplikasi herbisida 2-3 kali sebenarnya sudah cukup untuk model bibit yang besar yang sebelah kiri. Yang sebelah kanan ini karena ruang lingkupnya terbuka sehingga menutup kemungkinan terbukanya ini menumbuhkan biji-biji rumput juga ganggang. Ini karena lokasi garu yang kurang merata, nampak seperti gundukan seperti ini yang tumbuh. Ini kenyataan yang di bawah pulaunya guys, ini terlihat rapi, tidak ada rumput, nampak seperti itu. Gundukan kecil juga rumputnya banyak. Itu adalah jerami bekas bekas panenan kopi yang kurang dalam untuk injakannya. Ini terlihat, kita lihat ada belut. Belut ini kemarin bukan karena fipronilnya yang menyebabkan kematiannya, positif di obat keong sama Erosgul guys. Erosgul kita campur dengan selden menyebabkan banyaknya belut yang mati. Namun fipronilnya sampai detik ini tidak ada, yang artinya tidak bahaya di belut. Untuk fipronil yang berbahaya ternyata yang setelah kita aplikasi banyak belut yang mati, yaitu Erosgul sama golongan Erosgul. Kemudian kemarin kita pakai Gulmin yang sama bahan dengan selden menyebabkan banyak belut yang mati. Ini nampak dipetakan gundukan itu adalah dimana tidak terendam air sehingga rumput tetap tumbuh. Yaitu salah satu bukti contoh bahwa fungsi dari herbisida yang terendam air memang berkurang untuk rumputnya, namun sisi jeleknya ada kalanya terendam air terus juga kurang bagus di akar. Ini nanti kita servis, kita tunggu sampai 20 hari mungkin biar rumput-rumput yang kecil tinggi sekalian guys, biar nampak tanah hidup. Biarkan saja, nanti dicabut juga akan bersih. Ini kemarin kita juga pengalaman yang masih kecil kita injak, ternyata hanya lompat kiri kanan, artinya tidak tenggelam dan tumbuh lagi. Kita biarkan tinggi, nanti akan kita cabut lebih bersih. Nampak keong terlihat yang kecil-kecil seperti ini karena ada aliran air, ini nampak hidup lagi. Ini terlihat ada orang di dalamnya, nampak hidup lagi, nampak seperti ini. Bayangkan ini bila bibit kecil pasti akan habis. Ini godang-godang nanti kita sulami. Memang dalam budidaya perlu tahapan-tahapan. Juga di tengah adalah rumput, nanti kita herbisida sekalian, menunjukkan bahwa 20 hari, 00 hari pembersihan pembuatan pematang ini sampai di ini 15 hari sudah menjubel seperti itu untuk rumput-rumputnya. Kita bergeser sambil ke atas. Ini nanti kita servis, kita ambil dari rumpun yang rumpun yang lebat guys, nanti kita sulamkan. Nanti tenaga kita yang ibu-ibu yang tanam nanti sudah tahu, watun, penyulaman juga injak-injak biasanya yang kemarin. Tapi ini nanti insya Allah cukup watun sama penyulaman aja, karena tanahnya tidak sebegitu berat, tidak sebegitu keras. Nampak seperti ini. Kita beralih ke atas, ini yang tempat-tempat yang seperti pulau ini yang rumputnya akan tumbuh. Kurang lebih gitu guys cerita untuk hari ini, sekilas meninjau untuk kedepannya agar menentukan perawatan yang lebih bagus.